Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saudara Presiden Joko Widodo beberapa saat lalu bertemu dengan Majelis Rakyat Papua dan juga Majelis Rakyat Papua Barat untuk membahas daerah otonomi baru atau DOB di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Tentunya di tengah pro dan juga kontra pembahasan terkait dengan ketiga RUU DOB atau daerah otonomi baru. Ini juga akan tetap berjalan antara pemerintah dan juga DPR RI agar segera disahkan dan juga direalisasikan pada tahun 2023 mendatang. Lalu bagaimanakah sebetulnya pembentukan daerah otonomi baru atau DOB ini bisa menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sekaligus juga mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Kita akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Dan sebelum kami akan undang sejumlah narasumber baik yang nanti akan hadir di Studio 4 TVRI ataupun juga secara daring, kita akan flashback terlebih dahulu saudara. Pada tanggal 8 April lalu Badan Legislasi DPR RI ini telah menyetujui rancangan undang-undang tentang pemekaran 3 provinsi baru di Papua. Ketiga provinsi yang akan dimekarkan atau daerah otonomi baru ini adalah diantaranya Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan juga Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Persetujuan pemekaran provinsi di Papua oleh Balik DPR RI diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Sebelum disetujui, Wakil Ketua Balik DPR RI, Ahmad Baidowi bertanya kepada seluruh fraksi yang ada. 9 fraksi yang ada di DPR menyetujui hasil harmonisasi RUU tersebut. Penamaan 3 provinsi tersebut selanjutnya dilakukan berdasarkan wilayah adat. Provinsi Haanim untuk Papua Selatan, Megapo untuk Papua Tengah, dan Lapago untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Dengan adanya penambahan 3 provinsi baru di Papua, Indonesia kelak akan memiliki 37 provinsi. Sebelumnya Papua telah pernah dilakukan pemekaran, yakni Papua dan Papua Barat. Ya, malam hari ini kita akan bahas terkait dengan daerah otonomi baru Papua yang tadi sudah disebutkan ada 3 provinsi pemekaran yang nantinya akan terus dibahas meskipun juga pro kontra saat ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Kita akan undang saudara sejumlah narasumber baik secara daring maupun yang nanti akan hadir. Untuk secara daring kita akan sapa terlebih dahulu Pak Theo Litaai, tenaga ahli kantor staf Presiden KSP. Pak Theo, selamat malam, salam sehat selalu Pak Theo. Selamat malam, Pak. Baik, terima kasih dengan Jaya di studio. Terima kasih Pak Theo sudah bergabung bersama kami di Dialog Indonesia malam hari ini. Sambil kita menunggu. Terima kasih, Mas Jaya. Baik, sambil kita menunggu sejumlah narasumber lain, ada Pak Yan Permenas, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpauw. Ini penjabat Gubernur Papua Barat yang sedang dalam perjalanan. Saya akan menuju ke Pak Theo terlebih dahulu dari KSP. Pak Theo, kalau kita berbicara terkait dengan niatan atau tujuan dari pemekaran Papua dengan 3 provinsi ini, sebenarnya kalau pemerintah lihat ide awalnya ini seperti apa sebetulnya? Aspirasi apa saja yang tentunya ini ditangkap oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah di sekitar begitu untuk kemudian hingga pada akhirnya muncul ide pemekaran ini, Pak Theo? Terima kasih Mas Jaya untuk kesempatan ini. Jadi kalau kita lihat itu yang pertama tentu ada aspirasi dari masyarakat yang memang cukup banyak diterima oleh pemerintah untuk waktu yang sudah cukup lama ya. Kemudian yang kedua ada landasan hukum yang disediakan oleh revisi Undang-Undang Otonomi Khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di Papua. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk melakukan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Ada berbagai persoalan kesejahteraan yang perlu untuk dijawab, dan hal ini tidak bisa dijawab secara cepat melalui pendekatan yang biasa-biasa saja. Jadi perlu ada satu perubahan pendekatan, dan oleh Bapak Presiden dikatakan perlu ada cara-cara baru untuk menjawab permasalahan ini. Nah, di sini
kita lihat bahwa kebetulan Presiden telah memberikan instruksi bagi percepatan pembangunan kesejahteraan itu sejak tahun 2017 melalui Impres nomor 9 tahun 2017. Hasilnya cukup baik ya, karena mampu untuk meningkatkan atau mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Namun daya ungkitnya masih dirasakan masih kurang. Oleh karena itu dilihat bahwa ternyata memang ada kesulitan dari segi geografi untuk kita bisa melakukan pembangunan secara berkelanjutan, secara yang bisa mencapai hasil secara produktif, efektif, efisien. Sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa Papua ini kan ada pulau terbesar di dunia, salah satu pulau terbesar di dunia. Di dalamnya pusat pelayanan publik pada level provinsi itu hanya ada 2, Pak. Jadi kita bisa membayangkan bahwa akses masyarakat kepada pelayanan publik itu sangat sulit. Akses pemerintah kepada sasaran pembangunan juga menjadi sangat penuh dengan tantangan dan akan memakan biaya yang sangat besar. Ya. Salah satu solusi yang efektif adalah memperbanyak pusat-pusat pelayanan publik tersebut pada level provinsi, sehingga dia akan menurunkan ekonomi yang tadinya adalah ekonomi biaya tinggi itu menjadi lebih rasional. Baik. Kemudian dia bisa mendorong untuk partisipasi yang lebih tinggi dari kabupaten-kabupaten yang ada di dalam satu wilayah. Demikian pula kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah itu bisa secara lebih efektif digunakan untuk menjawab masalah yang ada di lapangan. Baik. Okay. Kita bisa melihat satu contoh, misalnya kalau dalam situasi saat ini, orang dari kelurahan desa di Timika misalnya, akan mengurus urusan administrasi yang sederhana di ibu kota provinsi, maka dia harus melakukan perjalanan yang sangat jauh dengan darat, kemudian melakukan perjalanan lewat udara ke ibu kota di Jayapura yang dengan biaya yang cukup mahal. Baik. Sementara di provinsi-provinsi lain, hal ini bisa ditangani karena jarak yang dekat antara kabupaten dengan pusat-pusat provinsi. Nah, ini kita perlu untuk menjawab ini dengan mendekatkan pusat-pusat pelayanan publik itu. Itu bisa lebih memudahkan, kemudian melalui kehadiran dari pusat pelayanan publik pada level provinsi, maka kita bisa juga membangun layanan-layanan kesehatan dan pendidikan pada level provinsi yang lebih dekat dan bisa diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan adanya keadilan dalam pembangunan. Oke, Pak Teo. Dia tidak lagi merasa dianaktirikan. Iya, Pak Teo, Anda tadi merasa jauh. Ya, Anda tadi menyebutkan bahwasanya intinya adalah bisa mendekatkan pelayanan publik hingga pada akhirnya masyarakat bisa melihat kondisi geografi yang ada begitu, bisa lebih dekat dengan pelayanan atau pusat pelayanan publik tadi. Artinya berbicara terkait dengan rencana dari pemekaran 3 provinsi ini, apakah sudah ada riset yang sangat mendalam selain juga mengumpulkan berbagai permasalahan, berbagai suara, masukan dari masyarakat Papua dan juga Papua Barat sebelumnya yang sudah dilakukan oleh KSP, Pak? Riset ini telah dilakukan oleh berbagai instansi terkait, baik oleh Bappenas, baik oleh Kemendagri, maupun data-data yang dianalisis oleh instansi lainnya termasuk di KSP. Yeah. Jadi memang permasalahannya kita lihat semacam itu. Butuh satu langkah yang lebih cepat dari pemerintah untuk memperkuat pelayanan. Jadi ini sebenarnya pemekaran ini adalah pemekaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasa bahwa memang negara hadir untuk menjawab kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Nah, ini hanya bisa dilakukan bila kita mendekatkan pusat-pusat pelayanan itu. Saya berikan satu contoh, Bapak, bahwa pernah di Kabupaten Mimika itu ada pembangunan sekolah SMP
itu terhambat pembangunannya walaupun secara anggaran sudah disediakan karena ternyata ada masalah dari transportasi ke wilayah pedalaman untuk mengangkut material dan lain-lain. Baik. Nah ini sulit untuk kita jawab kalau dia masih terus berada pada lingkup yang terlalu luas. Jadi perlu ada penanganan di dalam satu skopa yang lebih kecil. Yeah. Kemudian kita bisa melihat bahwa pada beberapa dekade lalu, kajian yang dilakukan oleh para ahli pemerintahan menunjukkan bahwa wilayah rentang kendali yang terlalu besar itu akan menurunkan efektivitas dari kegiatan pembangunan. Baik. Bahkan menurunkan efisiensi dari penggunaan anggaran. Jadi inilah tantangan yang perlu untuk kita jawab bersama dalam rangka mempercepat pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Ya, artinya pemerintah sudah mengantongi secara jelas begitu hasil riset permasalahan yang saat ini terjadi untuk bisa meyakinkan juga kepada masyarakat Papua dan juga Papua Barat untuk pemekaran dari 3 provinsi yang rencana juga masih akan terus digodok. Meskipun juga pro kontra juga masih ada begitu ya Pak Teo ya? Iya Pak. Baik. Jadi nanti kita untuk mengenai soal itu kita akan menerima dan menampung semua aspirasi, semua pandangan supaya kita bisa mengelola kekhawatiran-kekhawatiran yang ada, risiko-risiko yang disampaikan, yang dikhawatirkan oleh masyarakat, tentu perlu Pak untuk disiapkan kira-kira antisipasinya seperti apa. Nah di situ pemerintah merespon dengan cara kira-kira mengeluarkan kebijakan-kebijakan nanti yang bisa untuk mengelola risiko yang dikhawatirkan terjadi. Baik. Jadi pada pilihan-pilihan yang ada pemerintah pada dasarnya siap Pak untuk bisa melakukan langkah-langkah terbaik. Ya, termasuk juga memikirkan pendekatan seperti apa begitu ya Pak ya untuk beberapa daerah-daerah yang masih menjadi persoalan terkait dengan permasalahan pemekaran wilayah ini. Begitu ya Pak Teo ya? Pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan ini sudah dipikirkan juga oleh KSP atau pemerintah ya Pak ya? Iya Pak. Baik. Oleh karena itu pemerintah membangun terus dialog dan diskusi Pak dengan berbagai pihak. Ya bukan saja yang mendukung pemekaran, bahkan yang menolak pemekaran pun itu juga diajak untuk berdiskusi. Jadi saya kira itu semua adalah bagian dari proses yang harus dilalui dalam satu pengambilan keputusan oleh pemerintah. Ya, Pak Teo, di segmen selanjutnya kita akan bergabung dengan Pak Yan Permenas dan juga Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpauw. Usai jeda berikut ini, saudara tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI, masih membahas terkait dengan daerah otonomi baru Papua. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Malam hari ini kita masih membahas terkait dengan daerah otonomi baru Papua dan tentunya sudah bersama kami di Studio 4 TVRI, Bang Yan Permenas, anggota Komisi 1 DPR RI. Bang Yan, selamat malam. Selamat malam. Salam sehat, Bang Yan. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Dan sebelumnya kita juga mengundang Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpauw, penjabat Gubernur Papua, namun belum bisa hadir di malam hari ini. Sebenarnya diskusi kita menarik tadi di awal terkait dengan ide dari DOB atau daerah otonomi baru. Bang Yan, apa yang mungkin Anda akan jelaskan terkait dengan rencana dari pemekaran 3 wilayah atau 3 provinsi ini? Kalau tadi pemerintah atau dalam hal ini KSP, Pak Teo menekankan sudah melakukan riset yang mendalam, apa saja menjadi permasalahan dari ataupun aspirasi dari rakyat yang ingin ditampung untuk pemekaran Papua ini? Yang pertama saya pikir saat ini memang pemekaran daerah otonomi baru di tingkat provinsi di Papua itu memang menimbulkan pro kontra. Tetapi pro kontra itu kan tidak semua wilayah menyuarakan hal yang sama. Artinya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Begitu ya, dan kalau kita lihat ya sebagian besar sebenarnya setuju. Setuju begitu. Ya, karena seperti wilayah adat Saireri, kemudian wilayah adat Anima yang nanti jadi Papua Selatan, itu masyarakatnya mendukung semua 100%. Artinya komunikasi terus terjalin dengan tokoh-tokoh adat, komunikasi dan masyarakat sekitar. sampai sejauh ini kita lakukan itu, dan saya pikir
yang tidak setuju ini kan hanya kelompok-kelompok tertentu. Bagaimana dengan Majelis Pemusyawaratan Papua, dengan Majelis Pemusyawaratan yang Majelis Rakyat Papua dan Rakyat Papua Barat? Kalau Majelis Rakyat Papua sementara ini mereka terpecah jadi dua juga ya. Ada satu kelompok yang mendukung, ada satu kelompok juga yang menolak. Itu. Tapi kalau Papua Barat ya mereka mendukung full. Itu. Jadi saya pikir pro kontra ini juga tidak tuntas untuk memberikan solusi. Itu. Dan yang perlu saya ingatkan bahwa MRP itu lahir karena dibentuknya Undang-Undang Otonomi Khusus. Jadi MRP tidak punya hak untuk melakukan yang namanya uji materi di MK. Karena produk Otsus itulah yang melahirkan MRP. Sehingga kalau MRP menguji materi kemudian meminta untuk penundaan pembahasan daerah otonomi baru itu, saya pikir itu tidak relevan. Jadi DPR dan pemerintah akan tetap melanjutkan pembahasan sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Kenapa? Karena memang saat ini kita berpikir dari aspek ekonomi pemekaran itu harus dilakukan. Karena wilayah Papua itu wilayah yang sangat luas geografisnya. Itu. Kalaupun misalnya ada kekhawatiran bahwa jumlah orang Papua tidak signifikan, terus nanti orang Papua akan menjadi yang tersisi di negerinya sendiri, saya pikir itu kembali pada bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat sebuah regulasi yang memproteksi sehingga memberikan hak sepenuhnya untuk orang asli Papua itu bisa mengakses lapangan pekerjaan maupun mengakses juga potensi-potensi lain yang bisa mereka diberdayakan. Serta mendekatkan pelayanan publik kalau tadi kata Pak Theo juga untuk bisa. Ya memang selain mendekatkan pelayanan publik kan ini juga akan memberikan kesempatan untuk pemimpin-pemimpin yang benar-benar muncul di wilayah provinsi itu akan memimpin wilayahnya sesuai dengan kultur, budaya masyarakat setempat, jadi saling memahami. Hingga pada akhirnya ini didorong sebelum 2024 begitu? Atau seperti apa? Sebenarnya bukan sebelum 2024, tapi targetnya minimal dalam tahun ini sudah kita tetapkan undang-undangnya. Kemudian masuk pada Juni-Juli itu sudah masuk dalam tahapan pembahasan anggaran untuk alokasikan anggaran, dan 2023 harus peresmian 3 provinsi baru itu. 3 provinsi baru. Iya, kesiapan dari daerah termasuk juga dukungan dari pendanaan seperti apa Pak? Yang melihat aspirasi dari beberapa kepala-kepala daerah? Ya terkait dukungan pendanaan ini kan sekarang ini kan DPR lagi persiapan untuk membahas APBN 2023. Nah oleh sebab itu undang-undang ini rancangan undang-undang 3 DOB yang terbentuk ini Papua Utara, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan ini harus ditetapkan di bulan Juni ini juga. Itu paling lambat mungkin pertengahan Juni. Sehingga pada saat pembahasan APBN 2023 itu sudah terakomodir dalam pembahasan anggaran untuk alokasi 2023 nanti. Nah, dengan demikian pada saat 2023 sudah peresmian provinsinya dan penunjukan caretaker, gubernur. Nah, dengan demikian dalam pesta demokrasi 2024 baik itu pemilu maupun juga pilkada, Pilpres, nah itu 3 provinsi ini sudah bisa masuk dalam pemetaan dapil ya untuk khusus legislatif, dan calon-calon gubernurnya juga sudah bisa ikut berkompetisi di 2024 untuk pemilihan definitif nanti. Dan saya pikir kalau ada orang di Papua yang masih pro kontra ya, saya pikir ini karena terkontaminasi dengan kepentingan kelompok-kelompok elit tertentu. Artinya maksudnya kelompok elit tertentu? Kelompok-kelompok elit tertentu yang menolak pemekaran. Tapi pada prinsipnya, kalau dari aspek ekonomi harus kita terima, karena ini untuk bagaimana bisa mempercepat kesejahteraan pemerintah, kesejahteraan masyarakat Papua. Nah, pertama yang harus kita apresiasi, pemerintah pusat sudah memberikan otonomi khusus. Nah, revisi Undang-Undang 21 ke Undang-Undang 22 itu, Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, ya, itu sudah sangat memberikan banyak kewenangan kepada daerah untuk menata, baik dari aspek keuangan, administrasi, pemerintahannya, termasuk juga dengan kebijakan dalam memproteksi orang asli Papua. Nah, tinggal bagaimana supaya lahirnya 3 provinsi ini ya menambah lagi apresiasi buat masyarakat Papua dari pemerintah pusat. Selain Otsus ada DOB. Nah, jadi Papua mempunyai 5 provinsi. Dari rencana awal 7 provinsi berdasarkan 7 wilayah adat. Nah, dan saya pikir dalam situasi ekonomi yang sedang sulit seperti ini, pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi memberikan kewenangan kepada daerah Papua untuk mekar 3 provinsi baru. Itu luar biasa. Jadi harus disambut dengan positif. Karena kapan lagi kita bisa mendapatkan hadiah tambahan 3 provinsi? Tidak mudah seperti itu. Karena kalaupun 1 provinsi mekar, mungkin hanya bisa bertambah 1. Tapi ini kita diberikan 3 sekaligus. 3 provinsi. Nah ini harus kita jangan melihat dari aspek politisnya. Itu, tapi melihat dari aspek ekonomi. Sehingga
bagaimana kita menata dan membangun dari sekarang untuk merencanakan kesejahteraan masyarakat Papua di kemudian hari bisa menikmati pemekaran 3 provinsi baru ini. Ya, artinya dengan waktu yang cukup singkat 2023 lalu yang akan tadi Bang Yan jelaskan begitu, ini butuh waktu yang tentunya tidak lama begitu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kesiapan SDM, kesiapan segala sesuatunya sudah dipikirkan begitu? Ya kalau saya pikir untuk soal SDM, sebenarnya di daerah sudah ada sangat siap sekali kalau soal SDM. Itu. Nah, baik itu SDM, kemudian pusat pemerintahannya nanti di mana ya. Saat ini memang perangkatnya itu sudah mulai dipersiapkan. Jadi tidak akan terkendala. Itu tidak akan terkendala dan memang secara spesifik ya Papua ini pasca revisi Undang-Undang 21 ke Undang-Undang 22 itu memberikan kewenangan khusus bahwa pemekaran Papua itu berbeda dengan daerah lain yang menggunakan Undang-Undang 32 tentang pemerintahan daerah. Jadi Papua ini mau 3 kabupaten, mau 4 kabupaten bisa jadi 1 provinsi. Kalau kita berdasarkan Undang-Undang 32 mungkin harus syaratnya 5 minimal. Nah, tapi dengan Undang-Undang Otsus maka seperti Papua Selatan hanya 4 kabupaten kita bisa mekar jadi 1 provinsi. Nah, jadi saya pikir ini sudah sangat spesial sekali. Nah, dan saya yakin bahwa apapun yang masyarakat Papua inginkan soal lapangan pekerjaan dan sebagainya, inilah yang kita kawal. Nah, sehingga kebijakan ini pasca penetapan DOB ini akan berlangsung melalui undang-undang yang akan disahkan pemerintah dan DPR, maka dengan demikian yang harus dipikirkan perangkatnya ke depan. Nah, perangkat pemerintahannya, rekrutmen PNS-nya, dan sebagainya ini harus dipersiapkan agar orang asli Papua bisa terlibat langsung. Dan disitulah akan meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah memberikan proteksi dan berpihak pada kepentingan orang asli Papua yang selama ini dikhawatirkan bahwa nanti orang Papua itu akan terpinggirkan dan sebagainya dengan adanya pemekaran provinsi. Karena secara ekonomi kan orang Papua saat ini belum siap untuk bersaing. Nah, tapi kalau kita bicara administrasi pemerintahan, mungkin bersaing ke politik dan sebagainya untuk duduki jabatan-jabatan politik di legislatif, eksekutif ya, mungkin mereka masih bisa mampu untuk bersaing. Dengan potensi yang sangat luar biasa itu tadi, tidak hanya SDM tapi juga SDA-nya. Saya akan ke Pak Theo. Pak Theo masih bersama kami ya? Baik. Ya, Pak Theo merespon apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Yan, artinya ini juga komitmen dari pemerintahan, dari Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk bisa menjawab apa yang tadi sudah tentunya dikatakan oleh Bang Yan. Artinya apa menjawab dari apa yang sudah disampaikan oleh Bang Yan tadi? Pak Theo? Iya, jadi paling tidak saya kira sudah cukup jelas apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Yan ya, sebagai tokoh yang juga melihat mengenai pembangunan Papua ini ke depan, kebutuhannya seperti apa. Nah, saya lihat ada satu hal yang kita berikan perhatian, yaitu bahwa Presiden memberikan 5 kerangka kebijakan Pak untuk pembangunan percepatan pembangunan kesejahteraan. Termasuk nanti melalui pemekaran ini, yaitu untuk penguatan SDM, kemudian di kesehatan dan pendidikan, kemudian pada percepatan peningkatan ekonomi lokal dari baik orang asli Papua maupun pengusaha lokal di Papua, kemudian untuk pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur digital, kemudian penanganan bencana dan lingkungan hidup, serta perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan. Nah, pemekaran ini atau penataan daerah ini akan membantu untuk penataan dalam hal tata kelola pemerintahan, Pak, agar dia bisa lebih baik dalam bekerja dan bisa mencapai sasaran. Tadi ada satu hal yang sangat penting tadi disampaikan oleh Pak Yan, bahwa pemekaran ini akan memberikan ruang bagi para pemimpin lokal untuk mengelola wilayahnya secara lebih terfokus dalam kaitan dengan pendekatan budaya. Ini penting sekali Pak untuk di Papua, karena spesifik ya, Papua itu sebenarnya orang kadang-kadang melihat seperti sama atau singular, padahal Papua ini sangat plural ya. Ada yang bahasanya juga berbeda-beda antar suku,
dan kemudian kondisi geografisnya juga berbeda-beda, sehingga cara orang untuk menjawab kebutuhan kehidupannya itu tentu dengan kebudayaannya, dan oleh karena itu perlu ada kepemimpinan yang memahami mengenai budaya lokal ini, Pak. Dan ini budaya masyarakat adat ini menjadi kunci. Jadi pendekatan, kalau Pak Jokowi mengatakan pendekatan antropologis, itu menjadi sangat penting. Jadi dengan penataan daerah yang berbasis wilayah adat semacam ini akan membantu untuk pembangunan itu menjawab secara lebih tepat sasaran kepada apa yang menjadi kebutuhan dari warga di Papua. Saya kira itu, Pak. Baik, nanti kita akan bahas lagi diskusi kita di malam hari ini masih terkait dengan daerah otonomi baru Papua, masih bersama dengan Bang Yan dan juga Pak Theo. Usai jeda berikut ini, saudara, tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI, masih bersama saya Ardianto Wijaya, di studio masih ada Bang Yan dari anggota Komisi 1 DPR RI dan juga Pak Theo Litaai, tenaga ahli kantor staf Presiden KSP yang tergabung via daring. Baik, saya akan ke Bang Yan kembali. Bang Yan, artinya kalau berbicara terkait dengan pendekatan apa yang sudah dilakukan begitu, Anda juga tentunya mengumpulkan aspirasi dari masyarakat Papua dan juga Papua Barat, khusus apakah memang ada pendekatan yang memang akan dilakukan untuk beberapa wilayah-wilayah yang kita tahu bahwasanya memang belum kondusif atau terjadi gejolak begitu terkait dengan DOB ini, Bang Yan? Saya pikir yang pertama memang DOB ini memang sudah jadi tradisi. Jangankan saat ini ya, sebelum-sebelumnya juga Papua Barat itu mau dimekarkan itu juga pro kontranya luar biasa. Itu bahkan itu kalau sekarang orang demo bisa sehari bubar ya, dulu Papua Barat itu demo berhari-hari. Tidur di kantor gubernur untuk menolak. Itu. Tapi toh pada akhirnya juga pemerintah putuskan jalan melalui Impres nomor 1 waktu Bu Mega jadi presiden ya. Dan itu nyatanya sampai hari ini masyarakat bisa menikmati begitu pembangunan, ada kemajuan, kemudian setelah jadi provinsi, kabupaten juga bisa dimekarkan dan lain sebagainya. Nah, Papua ini kan orang euforianya kan minta pemekaran kabupaten. Nah, tapi saya sudah sering jawab bahwa kalau memekarkan kabupaten dengan luas wilayah Papua yang mungkin 2 sampai 3 kali Pulau Jawa. Dan salah satu pulau terbesar di dunia juga terbesar, begitu ya. Itu tidak mungkin bisa dilakukan karena jangkauan pemerintahnya sangat luas sekali. Itu sehingga supaya ke depannya itu daerah ini bisa ditata dengan baik dengan mempertimbangkan letak geografis wilayah yang sangat luas, kemajemukan masyarakat ya, budaya dan adat istiadat yang sangat bervariasi sekali. Nah, kita harus melakukan pemekaran berdasarkan wilayah adat. Nah, ketika ini dilakukan, maka ke depan dengan sendirinya kabupaten kota di provinsi tersebut juga akan bisa disesuaikan. Contohnya misalnya Papua Barat setelah jadi provinsi yang tadinya cuma 8 kabupaten 1 kota, sekarang sudah memekarkan beberapa lagi tambahan. Nah, jadi saya pikir ini sebenarnya pintu masuk ke depan. Itu. Dan proses akan terus berjalan terkait dengan pemekaran kabupaten kota begitu ya. Jadi sebenarnya dinamika pro kontra saat ini karena ada yang memahami tuntas dari aspek ekonominya, tapi ada yang memahami dari aspek politisnya. Nah, memang kita harus akui bahwa kekhawatiran masyarakat itu sangat baik sekali karena selama Otsus ini berlangsung kurang lebih 20 tahun di Papua, ya, walaupun sudah memberikan kesempatan kepada putra-putri asli Papua untuk menduduki jabatan strategis sebagai kepala daerah, sebagai anggota DPR dan lain sebagainya, tapi belum ada proteksi kebijakan full yang diberikan untuk orang asli Papua agar mengakses lapangan pekerjaan dan bisa diberdayakan dari sisi ekonominya dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu kekhawatiran. Ini menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat saat ini. Nah, sehingga ke depannya kita berharap pemerintah pusat harus totalitas untuk mendukung daerah terutama dalam proses rekrutmen pegawai. Nah,
rekrutmen pegawai harus serius. Kalau memang itu 80% orang asli Papua, kasih orang asli Papua 80%. Nah, begitu pula juga misalnya rekrutmen polisi Otsus yang saat ini Polda lakukan terus. Nah, itu sangat memberikan kesempatan kepada putra-putri asli Papua dan itu jalan. Nah, kemudian misalnya di TNI yang sementara ini juga kita dorong terus ya untuk bagaimana supaya rekrutmen TNI harus memprioritaskan putra-putri asli Papua, ya kasih kesempatan seluas-luasnya itu. Nah, sehingga kedepannya itu ada suatu rasa keyakinan masyarakat yang tadinya menjadi ketakutan menjadi sebuah keyakinan dan itu akan membangkitkan semangat dan rasa percaya diri masyarakat Papua ya dalam memberdayakan ekonominya sendiri. Itu karena modal masyarakat untuk memberdayakan ekonomi mereka ketika kita mampu untuk bisa menduduki posisi-posisi strategis yang tentunya akan memberikan proteksi kebijakan kepada orang asli Papua. Itu. Nah, memang saat ini nih banyak sekali elit-elit politik yang terafiliasi dengan MRP ya. Dan saya pikir yang real saja bahwa hampir rata-rata yang menolak pemekaran provinsi hari ini adalah orang-orang yang menikmati kekuasaan saat ini di Papua. Itu ya kelompoknya menolak soal pembentukan daerah otonomi baru di Papua. Nah, tapi itu bukan solusi itu. Karena saat ini orang Papua ini perlu melakukan regenerasi kepemimpinan dari waktu ke waktu. Nah, 7 wilayah adat ini mempunyai kaderisasi pemimpin yang sudah mulai muncul dari tingkat kabupaten, kemudian muncul ke provinsi, ya, pusat, ya. Jadi saya perlu juga kita harus persiapkan dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru di Papua ini akan menambah banyak pemimpin-pemimpin Papua yang akan bisa tampil. Sayang kalau tidak didorong regenerasinya begitu ya, Bang. Kalau tidak didorong regenerasi ya itu banyak potensi-potensi yang akhirnya dimakan usia. Itu usia produktif mereka termakan habis. Akhirnya mereka tidak bisa untuk mengekspresikan apa yang menjadi ilmu dan kemampuan mereka, skill mereka untuk bagaimana bekerja mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, kepada orang asli Papua. Baik, saya akan ke Pak Teo menjawab apa yang tadi sudah ditanyakan oleh Bang Yan. Pak Teo masih mendengar suara saya ya? Ya, Pak Jaya. Baik, Pak Teo tadi Bang Yan mengatakan pemerintah harus serius terhadap kebijakan atau proteksi orang asli Papua atau putra-putri Papua begitu yang dengan prestasi yang sangat luar biasa. Artinya apakah pemerintah juga serius dengan melakukan revisi undang-undang otonomi khusus? Apakah ini juga termasuk di dalamnya begitu untuk bisa proteksi dari kebijakan terhadap orang asli Papua, Pak Teo? Iya, Pak. Jadi ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Yang pertama untuk rekrutmen dalam kaitan dengan pemekaran wilayah itu diprioritaskan untuk khusus orang asli Papua. Kemudian yang lain untuk mengisi pos-pos dari kebutuhan pemerintahan, saat ini pemerintah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan kedinasan untuk membuka kelas-kelas afirmasi, Pak. Ini sudah berlangsung sejak 2 tahun lalu, dan tahun lalu itu semakin besar. Nah, dukungan dari para sekolah kedinasan itu sangat positif. Jadi baik dari IPDN, kemudian TNI dan Polri, kemudian Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan sampai dengan Badan Pusat Statistik pun Sekolah Tinggi Ilmu Statistik itu juga membuka kesempatan kepada afirmasi mahasiswa orang asli Papua. Mengapa hal ini dilakukan? Karena tadi Pak, kita membutuhkan kehadiran lebih banyak anak-anak dari Papua dalam kegiatan pemerintahan di tanah Papua. Baik. Demikian. Oke, sudah terjawab Bang Yan. Artinya ini juga kalau ada Pak Paulus Waterpauw itu juga sosialisasi terhadap apa yang menjadi konsen dari pemerintah pusat untuk bisa diteruskan kepada pemerintah daerah, juga masyarakat Papua dan juga Papua Barat. Bang Yan, terakhir, apa yang menjadi harapan ke depan? Ini proses masih terus berjalan, pro kontra masih ada, kerikil-kerikilnya juga masih ada, termasuk gugatan MK yang tadi Anda katakan begitu. Artinya ini tidak mengganggu proses yang saat itu terus berlangsung ya, Mbak Yan? Dan juga harapan ke depan, silakan. Nah, saya pikir soal judicial review yang dilakukan oleh MRP, bukan judicial review, uji materi yang dilakukan oleh
Majelis Rakyat Papua ya, itu kalau dilihat secara substansi hukumnya, sebenarnya MRP tidak pantas untuk melakukan itu, kecuali mungkin ada lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat? Ya, lembaga masyarakat yang mungkin melakukan uji oke. Material. Nah, itu mungkin bisa, karena MRP ada di dalam satu kerangka Undang-Undang Otsus. Itu tidak boleh. Nah, yang kedua, kalau kita bicara soal pro kontra yang ada saat ini, ya sebenarnya tidak signifikan. Itu karena yang paling kita harus berikan apresiasi, yang saya sampaikan, bahwa 20 sampai 30 tahun ke depan, bahkan 40 tahun ke depan, belum tentu Papua itu bisa dimekarkan. Itu. Sehingga kita harus bersyukur bahwa ini momen yang tepat. Pak Jokowi memberikan kebijakan pembentukan 3 daerah otonomi baru provinsi di Papua. Dari 7 yang direncanakan. Itu kita harus apresiasi. Nah, perubahan otsus diberikan. Dari 2 pasal DPR mengawal sampai berubah menjadi 20 pasal. Iya. Nah, sekarang DOP diberikan. Dari 7 diberikan 3, sisa 2, Papua Utara dan Papua Barat Daya. Kita harus berikan apresiasi bahwa ini sebenarnya langkah percepatan dan strategi pemerintah untuk bagaimana membuka keterselesaian di Papua. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ya kita harus segera akhiri soal pro kontra, karena kita mau menolak DOP dan tidaknya pasti prosesnya akan berjalan, karena ini sudah kebijakan pemerintah, dan pemerintah melakukan pemekaran 3 daerah otonomi baru ini di Papua karena ada dasarnya. Bukan karena kemauan pemerintah pusat, tapi tanggal 28 November, ya, 28 Oktober tahun 2019, Jokowi datang berkunjung ke Jayapura, tokoh-tokoh masyarakat dan para kepala daerah bertemu di Swiswell Hotel, meminta pemekaran provinsi. Pada saat peresmian Jembatan Merah yang ada iklan di belakang kita ini, nah itu Jokowi berkunjung pada saat itu. Disitulah momen di mana masyarakat Papua dan para kepala daerah berkumpul dan meminta untuk pemekaran daerah otonomi baru. Dan Jokowi merespon positif bahwa mekarkan Papua sesuai dengan kultur atau adat. Itu. Nah, diterjemahkanlah wilayah adat tadi. Nah, jadi saya pikir kalau sekarang pemerintah pusat memberikan pemekaran Papua menjadi 3 daerah otonomi baru di provinsi, bukan karena atas kemauan pusat, tapi atas permintaan masyarakat di daerah dan tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu. Atas aspirasi dari masyarakat Papua juga, dan juga termasuk kepala daerah dan gubernurnya juga hadir. Ya, gubernurnya juga hadir. Itu. Baik. Jadi kalau hari ini yang menikmati kekuasaan menolak itu saya pikir sangat rancu. Jadi pesan saya ke depan, kita akhiri semua dan kita mempersiapkan diri untuk menyambut pembentukan 3 daerah otonomi baru di Papua ke depan, sehingga proteksi terhadap orang asli Papua akan kita kawal dengan baik, mulai dari regulasinya sampai dengan proses kepemimpinan. Baik itu caretaker maupun definitif nanti ke depan. Itu saja yang saya pesan. Komunikasi terjalin, pendekatan terus terjalin begitu Bang Yayan, kita kawal bersama. Terima kasih Bang yang sudah hadir bersama kami di Dialog Indonesia TVRI, di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Pak Theo, terima kasih sudah bersama kami Pak. Sehat-sehat selalu Pak Theo. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara TVRI. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.